Sumenep, sebuah kota di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur, menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa, dikenal sebagai kota para raja. Sumenep memiliki jejak panjang peradaban yang berpadu harmonis antara budaya Madura, Jawa, Arab, hingga Eropa. Salah satu ikon bersejarahnya adalah Keraton Sumenep yang berdiri megah sejak abad ke-18. Dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo, keraton ini menjadi simbol kejayaan masa lampau sekaligus pusat pemerintahan dan kebudayaan. Arsitekturnya unik, memadukan gaya lokal dengan sentuhan kolonial, menunjukkan akulturasi budaya yang kental. Hingga kini, Keraton Sumenep masih berdiri kokoh. Bukan hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga sebagai pusat pelestarian budaya Madura. Wisatawan dapat menyusuri ruang-ruang keraton yang penuh nilai filosofi, menyaksikan koleksi benda pusaka, dan merasakan atmosfer kejayaan masa lalu yang tetap hidup dalam denyut kota Sumenep hari ini. Ini merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke Keraton Sumenep. Pintu gerbang ini namanya adalah Labeng Misem. Labeng Misem ini merupakan bahasa Madura labeng yang artinya pintu. Misem adalah tersenyum. Ini merupakan budaya adat Madura Timur. Ketika ada tamu raja yang lewat di pintu ini, selalu disambut dengan ramah dan tersenyum. Bangunan Keraton Sumenep ini dibangun di era kepemerintahan Pangeran Natakusuma, pemimpin Sumenep yang ke-31 pada tahun 1762 dan selesainya dibangun 1780. Arsitektur dari bangunan Keraton Sumenep sendiri bermarga Tionghoa yang bernama Lau Piangu. Cuman mohon maaf, kita tidak memiliki foto atau lukisan dari Pangeran Natakusuma karena waktu itu memang gencar-gencarnya penjajahan, seluruh pemimpin dilarang, ada larangan untuk tidak dilukis. Yang ada lukisan adalah putra dari Pangeran Natakusuma atau Panembahan Sumolo yang bernama Kanjeng Sri Sultan Pakunataningrat, pemimpin Sumenep yang ke-32 yang menjabat pada tahun 1811 sampai 1854. Jadi beliau menguasai Sumenep, memimpin Sumenep sampai 43 tahun. Beliau ini mempunyai kelebihan, pernah membantu Gubernur Raffles dalam menerjemahkan sebuah prasasti yang berbahasa Sanskerta. Oleh beliau diterjemahkan ke bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Pada tahun 1812, beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dan hadiah kereta kencana. Menurut tutur pitutur dari kalangan bangsawan, beliau menguasai 40 bahasa dan bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Sultan Abdurrahman ini yang pernah menulis sebuah kitab suci Al-Quran dalam waktu semalam. Di zaman kepemerintahan Sultan Abdurrahman ini, Sumenep mencapai puncak keemasan, kejayaan, dan ketentraman. Rakyat pada zaman kepemerintahan Sultan Abdurrahman, rakyat ini hidupnya tentram, damai, dan sejahtera. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan dalam kehidupan kerajaan masyarakat Keraton Sumenep. Setelah beliau berkuasa, beliau digantikan oleh salah satu putranya yang bernama Panembahan Notokusumo atau Panembahan Muhammad Saleh. Beliau putra dari Sultan Abdurrahman, yang dimana Sultan Abdurrahman memberikan wasiat kepada para keturunannya yang ingin menggantikannya harus bisa menggetarkan masjid atau musola dengan lantunan dan dikirnya. Ternyata beliaulah yang mampu menggetarkan masjid atau musola dengan lantunan dikir beliau. Beliau juga merupakan sosok pemimpin yang sakti, alim, dan yang mengayomi rakyatnya. Terakhir adalah Taman Sare. Banyak beranggapan Taman Sare ini menurut bahasa Jawanya adalah taman tidur. Sare sendiri merupakan bahasa Madura yang artinya asreh. Asreh itu bahasa Indonesianya asri. Taman Sari ini merupakan sebuah bangunan pelengkap dari bangunan keraton. Yang Sari ini merupakan tempat bersenggerawanya para putri-putri keraton dan permaisuri. Bersenggerawa ini adalah bertawaria, bersenang ria, menenangkan diri ketika sudah beraktivitas. Para putri dan permaisuri kadang sering bermain di Taman Sari. Taman Sari ini airnya merupakan sumber mata air yang dimana sumber mata airnya sampai saat ini masih keluar dan airnya mengalir mengikuti arus. Taman Sari ini memiliki 3 pintu yang dimana pintu tersebut memiliki mitos yang berbeda-beda. Contoh, pintu 1 mitos yang berkembang di kalangan masyarakat
diyakini dapat membuat awet muda, dipermudah mendapatkan jodoh dan keturunan. Pintu kedua diyakini dapat meningkatkan karir dan kepangkatan. Dan pintu ketiga diyakini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Tapi ini merupakan mitos dan fakta. Banyak juga orang yang beranggapan ini mitos, ada juga yang mengatakan fakta. Karena banyak juga orang yang datang ke sini, alhamdulillah dengan kehendak Yang Maha Kuasa, doanya diijabah atas berkat dari para leluhur Keraton Sumenep dan tak lepas dari ridho Yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu bisa cuci muka, bisa cuci tangan, yang penting doanya terhadap Yang Maha Kuasa. Untuk generasi bangsa, kita harus mengenal budaya, kita harus mengenal sejarah, agar kita menjadi bangsa yang kuat, adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan budaya. Ayo kita jaga budaya, sejarah, peninggalan leluhur nenek moyang kita.